ada talk show kesehatan dari RSUD Sekarwangi, dan insya Allah tema yang akan kita bahas tentang mengenal lebih dekat campak pada anak yang memang sekarang lagi musim-musimnya gitu ya. Dan alhamdulillah untuk narasumber juga sudah hadir bersama Dokter Aileen Clarissa Dauhan ya. Beliau adalah dokter spesialis anak yang sudah hadir untuk kita bincang-bincang pagi hari ini. Selamat pagi Bu Dokter. Selamat pagi Bu. Apa kabar nih? Baik-baik. Waduh, cerah banget nih. Lagi ini cerah kita ya. Hijau-hijau kita segar. Baik, untuk hari ini tentang yang akan kita bahas mengenal lebih dekat campak pada anak. Mungkin Abah ya, ada yang masih abai dengan penyakit yang satu ini kepada anak. Menurut dokter sendiri, silahkan untuk kita mulai bahasan kita untuk pagi hari ini. Oke, halo selamat pagi semuanya. Saya Dokter Aileen. Kenapa pilih tema ini campak pada anak? Ini lagi wabah banget ya. Udah sejak akhir tahun lalu sampai sekarang belum reda-reda nih. Selalu aja pasien anak tuh banyak. Sampai di Sekarwangi sendiri tuh ada satu bangsal khusus untuk pasien anak dengan campak. Kenapa begitu? Jadi kayaknya campak ini harus kita tahu itu sangat menular. Campak itu penyakit apa gitu? Campak itu demam dengan ruam yang khasnya itu merah-merah tuh. Biasanya demamnya tinggi 3-5 hari, terus merah-merah, matanya merah, terus merah-merah di kulit, mulai biasanya dari muka dulu tuh, belakang kepala langsung ke seluruh badan. Demamnya bandel banget, merahnya keluar pas demam masih tinggi. Ada batuk, ada diare juga di anaknya, dan itu tuh bandel walaupun udah kita kasih pengobatan. Masih biasa orang tua ngeluhnya batuknya kok bandel ya dok, katanya gitu. Diarenya terus anaknya lemes rewel banget karena badannya nggak enak. Nah, yang perlu kita perhatiin, campak ini sangat menular. Satu anak yang kena campak bisa menularkan ke 18 anak di sekitarnya. Waduh, Lumayan nih. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih kalau dia menular, habis itu anaknya masih dibiarin aja, atau bahkan yang tinggal satu rumah nih masih ada anak kakaknya, ada adeknya, apalagi nggak imunisasi, penularannya itu 4 hari sebelum sakit yang keluar merah-merahnya, mulai dari dia demam sampai 4 hari sesudah keluar merah-merahnya. Jadi kurang lebih ya 1 minggu sampai 10 hari itu menular. Nanti kalau misalnya yang satu udah kena, yang satu masih tetap dideketin terus, nggak kita isolasi, bisa aja yang satu udah sembuh, minggu depannya yang satu yang kena. Dan jangan lupa campak ini bukan sekali seumur hidup kayak cacar, ini penyakit berulang. Terus efeknya juga bisa berbahaya, bisa infeksi ke pernapasan, infeksi pernapasan berat, bisa kalau misalnya imunnya rendah, apalagi anaknya bisa lebih kecil, tidak imunisasi, bisa sampai infeksi otak, bisa mengancam nyawa juga ada. Di Sekarwangi juga udah ada beberapa kasus dengan campak berat yang sampai anaknya masuk ICU sampai pakai yang alat bantu napas segala macam, itu juga ada. Jadi campak ini wajib diwaspadai gitu. Karena memang bahaya dan itu juga bisa menular. Sangat menular. Penanganan pertama yang harus dilakukan ketika anak terkena gejala campak di rumah, penanganan pertama di rumah harus seperti apa nih dok? Oke, awalnya misalnya demamnya kita udah berasa nih, demamnya tinggi, udah biasanya dibilangnya kok minum paracetamol udah nggak turun-turun nih. Biasa padahal anak saya kalau demam minum paracetamol udah redaan nih. Nah itu kita lihat demam udah tinggi, paracetamol nggak turun-turun, tiba-tiba matanya merah, udah mulai merah di badan, kita harus kasih kenyamanan. Obat paracetamol dikasih, minum yang banyak. Badannya sih pasti nggak enak, jadi biasanya makannya berkurang. Tapi kalau minum jangan sampai dehidrasi, itu harus masuk. Kalau memang anaknya udah nggak mau makan, nggak mau minum, ya harus dibawa ke rumah sakit karena kita takut dehidrasi. Yang pertama. Tapi kalau dia udah pernah imunisasi campak, terus ringan gejalanya, cuman kayak demam, terus mata merah, anaknya masih aktif, minum masih mau banyak, di rumah kita isolasikan dari
saudara-saudara yang lain. Jadi kita rawat dia di rumah, di ruangan tertutup sendiri, ya kita main sendiri. Kalau bisa orang tuanya pakai masker juga, karena menularnya itu lewat udara. Cuci tangan yang bersih, ya jaga kenyamanan. Sebenarnya kalau campak yang ringan akan bisa sembuh sendiri. Kurang lebih misalnya 3-5 hari gejalanya baik karena dia virus. Jadi dia virus, dia bisa sembuh sendiri. Tapi kalau campak yang berat pada anak-anak dengan yang imunnya rendah, bisa terjadi infeksi tambahan bakteri dari luar. Itu biasanya bisa lebih parah dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Jadi seperti itu ya. Ada yang memang berat, ada juga yang ringan. Betul. Termasuk memang apakah anak yang sudah melakukan vaksin itu bisa terkena lagi nggak nih dok nih? Ya, vaksinasi campak itu penting. Namanya vaksin ya, dia tidak bisa melindungi memang 100%, tapi minimal 95% dia terlindungi dari campak yang berat. Jadi kalau anak yang udah vaksin, seandainya dia ketularan campak, ya berarti ringan. Atau bisa aja karena imunnya kuat, lagi fit anaknya, gizinya bagus, bisa aja dia kontak dengan pasien campak tapi dia tidak terkena. Tidak menutup kemungkinan itu. Tapi nanti orang tua bilang, anak saya udah vaksin juga kena campak gitu. Jangan salah, karena kalau memang sudah vaksin, seandainya sudah vaksin pun campak yang terkena pasti tidak campak yang berat. Kita bisa lebih tenang gitu. Rasa yang ditimbulkan dari campak itu sendiri seperti apa sih dokter? Kayak ada panas atau kayak semacam apa ya? Kalau bahasa Sunda itu merang kayak gitu. Ya, jadi dia seperti gak enak badan ya, meriang. Ya, meriang, gak enak badan, berisi, udah badannya pegel-pegel karena virus. Kayak kita kalau orang dewasa sakit flu aja gak enak tuh badan semua, apalagi ini virus campak anak-anak lagi, pasti badan pegel-pegel, rewel pasti anaknya. Saya pernah ngerawat pasien dengan dia lagi asma nih, kambung ngik, anaknya diam-diam, tiba-tiba anak yang sama dia 2 minggu kemudian dia masuk lagi dengan campak. Aduh, itu tuh gak lepas dari gendongan mamahnya. Padahal kita kaget, wah kemarin dia masuk dengan yang ngik-ngik, sesek aja dia masih nyantai main mobil-mobilan gitu. Ini dia kena campak, rewelnya minta ampun, mamahnya gendong udah sampai 3 hari, gak bisa diem, gak bisa. Misalnya dia masih kecil sih, masih 1,5 tahun, jadi dia belum bisa ngomong ya, nggak bisa ngungkapin ya. Yang ada dia nggak mau ngapa-ngapain. Terus kalau misalnya tidur ditaruh juga bangun, nggak enak. Apalagi matanya sakit, terus nggak bisa minum, bibirnya kering. Belum lagi batuknya yang batuk terus-terusan kayak gitu. Jadi kasihan sih kalau misalnya anak kena campak tuh pasti lebih nggak enak dibandingkan kita ya. Kita kena flu aja sakit kepala, kita udah rasanya udah mau tidur, udah mau ngomel-ngomel kadang-kadang, apalagi anak gitu. Kasihan sih. Apalagi anak yang belum bisa mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Betul, ya. Kalau misalkan orang tua sendiri itu bisa terkena apa enggak selain anak? Beberapa belakangan ini ada campak pada orang dewasa. Ada juga? Ada. Memang lebih jarang dibanding anak-anak, memang lebih banyak. Tapi campak pada orang dewasa itu ada, dan campak pada orang dewasa itu kadang bisa lebih berat daripada anak. Makanya kita harus waspada sih sebenarnya. Gitu. Makanya kemarin kan makanya kita harapkan, maksudnya gini, anak-anak tuh penuhin imunisasi. Toh kita yang orang dewasa aja, nakes yang di sini aja juga kita takut campak ya. Jadi kita juga booster ya. Kemarin kita di Sekarwangi baru booster untuk imunisasi campak yang dewasa aja vaksin, apalagi kita mau melindungi anak kesayangan yang kita sayang gitu, pasti penuhilah vaksin campak. Baiklah Sobat USIM semuanya tentang vaksin tentang campak ya, dan juga tentang imunisasi ini penting sekali untuk anak kita supaya tetap sehat dan terjaga. Baik, sebelum nanti kita lanjut kembali untuk bahasan di pagi hari ini, kita bakal kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Bu Dokter, kira-kira usia berapa anak bisa terkena campak? Oke, biasanya sebelum usia 9 bulan anak itu masih mendapat imunitas dari ibunya. Jadi kita kan kasih booster untuk imunisasi campak itu umur 9 bulan. Tapi dari yang
jauh ini pasien-pasien biasanya di bawah 9 bulan jarang, tapi ternyata semakin kesini karena ini wabah banyak sekali. Paling kecil ada yang umur 6 bulan udah kena Umur 6 bulan udah campak. kena? Bener. Jadi biasanya memang tidak mengenal batas usia. Sampai yang terakhir pun ada satu baby nih Ya. umur 1 bulan. Kenapa? Karena ibunya campak. Ini masih dirawat bayinya. Jadi bayinya kena dari ibu yang campak. Jadi tidak mengenal batas usia, dari umur berapa sampai orang dewasa pun, yang penting ada kontak erat itu sangat berisiko untuk Ngeri campak. banget ya kalau gitu ya. Jadi memang harus diharuskan sekali untuk imunisasi dari 0 bulan kalau Oh, imunisasinya 9 bulan. 9 bulan. Kalau dari dulu secara teori di bawah 9 bulan jarang nih karena imunnya masih ada dari ibunya. Tapi ternyata kenyataannya sampai sini, bahkan karena ibunya campak, bayinya yang usia 1 bulan datang dengan campak gitu. Oke, jadi seperti itu. Ada satu pertanyaan yang masuk dari Studio 1. Selamat pagi Bu Dokter. Ini mau bertanya, katanya apa perbedaan campak, rubella dan juga roseola? Oke. Dari gejalanya bagaimana tuh? Ya mungkin ada perbedaan. Ini ternyata campak itu bukan campak, ada beberapa Macam-macam. Betul. Terus yang kedua, virus apa yang menyebabkan campak? Oke, campak disebabkan oleh memang virus campak, memang dia spesifik. Nah, perbedaannya dengan rubella dan roseola. Kalau rubella disebabkan virus rubella. Rubella itu biasanya memang demam, dia tidak terlalu tinggi. Habis itu biasanya memang hari ketiga juga keluar merah-merah juga di muka, di badan. Tapi di saat itu demamnya sumeng-sumeng, tidak yang tinggi-tinggi banget. Dan rubella biasanya jarang disertai dengan sakit mata. Nah, kalau misalnya campak itu ada 3C. Coryza itu pilek kalau dalam istilah kedokterannya. Cough itu batuk, dan konjungtivitis itu sakit mata. Jadi campak itu kasusnya ada 3C, pilek, batuk, sakit mata, demam yang tinggi sekali bandel 3-5 hari. Di hari ketiga saat demam tinggi, merah-merahnya keluar. Jadi masih demam nih, merah-merahnya keluar. Terus kalau kita ngikutin lagi gejala perjalanan penyakitnya, misalnya setelah 5 hari kemudian fase yang akutnya atau fase yang udah yang gawat-gawatnya udah perbaikan, merah-merahnya itu bakal akan jadi kehitaman. Setelah kehitaman sebadan tuh bisa. Jadi dia merah, habis itu dia jadi ruam-ruam yang gak ada hitam, mengupas, agak kasar, baru dia hilang. Semua satu badan biasanya. Beda sama rubella. Kalau rubella lesi merahnya tidak separah itu. Nah, beda lagi dengan roseola. Kalau roseola itu penyakit virus yang sering terjadi dan itu ringan. Roseola itu disebabkan oleh human parvovirus yang menyebabkan demam tinggi, memang 3 hari biasanya. Tapi di saat demamnya sudah turun baru timbul merah-merah. Jadi kalau roseola itu yang sering kalau orang-orang bilang panasnya keluar. Nah, itu roseola. Panasnya keluar, dia merah, demamnya sudah turun baru merah di badan. Itu biasanya 2 hari kita nggak ngapa-ngapain pun hilang. Dan anaknya biasanya keadaannya masih baik-baik aja, dia demam tapi masih aktif, lari sana sini gitu. Merah-merahnya juga nggak buat gatal, nggak buat risih. Nah, itu roseola ringan. Tapi kalau campak anaknya biasanya udah nggak enak badan, terus anaknya versi beratnya lah kalau roseola. Kalau campak itu kan ini, maaf mungkin di luar konteks nih. Ada apa orang tua dulu nih, kalau anak panas nih, ini suka disebor pakai air apa gitu ya, terus suka keluar tuh merah-merahnya juga tuh. Apa gitu termasuk campak atau seperti apa nih? Bukan, pokoknya intinya kalau demam udah nggak demam, dia keluar merah-merahnya. Kebetulan mungkin ya pas disebor udah nggak demam, keluar merah-merah. Dokter kayak gitu. Kalau memang dia virus biasa bukan campak, yaitu demamnya udah turun baru keluar merah-merah, nanti dia baik. Makanya orang percaya habis disebor baik. Iya kan, biasanya gitu. Padahal mungkin itu perjalanan penyakitnya ya. Virus itu biasanya 3-5 hari
hari maksimal, dan itu ringan. Dan mitos lagi tuh, ada yang dibilang gini, karena dimandiin jadinya merah-merahnya keluar, Iya. iya kan? Itu nggak benar. Jadi kalau misalnya di medis pun, kalau misalnya mau kompres anak dengan demam juga seperti kayak dimandiin gitu. Jadi kayak lebih baik jangan kompresnya itu ditaruh aja gitu di atas dahi gitu kompres. Lebih baik kalau anak dengan demam tinggi itu lebih baik dibasuh satu badan. Tapi habis basuh dengan air hangat langsung dikeringkan. Jadi baru dipakein baju. Baju juga jangan yang terlalu tebal supaya menguap demamnya turun. Biasanya itu yang lebih disarankan dibandingkan dikompres cuma satu aja. Terus kadang abis demam tinggi udah masih demam nggak boleh kena air, takut kena air, nggak gitu. Biasanya lebih baik kalau memang anak dengan demam dibasuh, bahkan kayak semi dimandiin ya, dilap gitu, dilap dulu sampai dia demamnya turun, kita keringkan, udah baru kita tenang gitu, daripada demam 40 gitu. Mending kita basuh aja ya. Campak itu mungkin komplikasi yang harus diwaspadai itu. Apa aja nih yang bisa dirasakan tuh sama penderita campak tuh, dokter? Yang berat itu sebenarnya infeksi pernapasannya ya, pneumonia. Jadi infeksi bakteri di pernapasan itu bisa berat, bisa sampai sesak napas. Habis itu kalau misalnya dari imunnya yang rendah, itu kadang-kadang bisa sampai infeksi otak, meningitis, ensefalitis, campak, penurunan kesadaran, bisa kejang, kayak gitu. Terus dehidrasi karena diarenya, misalnya kena di diare, di pencernaan, diare terus-terusan, dehidrasi, bisa mengancam nyawa. Komplikasi campak bisa kemana-mana. Dan yang terbaru dikasih tahu, kalau misalnya campak, kita terkena campak itu kayak imun kita itu keriset gitu loh. Jadi kayak misalnya biasanya kalau misalnya kita dulu pernah sakit DBD misalnya, kita udah punya imun tentang DBD. Jadi nanti kalau misalnya besok udah lagi mau sakit DBD, oh ini udah pernah kena, jadi bisa dimatiin virusnya gitu. Tapi setelah kena campak, memori imun atau imun yang tubuh kita sudah terbentuk akibat penyakit-penyakit sebelumnya itu keriset. Jadi campak ini lumayan jahat sih. Jadi kayak kita jadinya badannya jadi lemah banget, tidak punya imunitas. Kayak lemot gitu mungkin ya. Kayak nggak ada imunitasnya lagi, nggak ada pertahanan tubuhnya lagi gitu. Bahkan bukan buat campak doang, tapi buat penyakit-penyakit lain yang kita sebenarnya udah punya pertahanan tubuh gitu. Oh ini udah pernah kena, jadi kita udah punya pertahanan tubuh tentang penyakit itu gitu. Flu misalnya, baru kena flu. Oh jadi kalau nanti kan imun kita itu kalau kita habis kena flu, nanti ada virus yang sama, imun kita udah kenal, jadi imun kita matiin gitu virusnya ya, karena kita punya sistem imun memori namanya. Nah campak ini mereset semua sistem imun memorinya gitu. Oke. Dokter, ada juga campak yang mungkin saya dulu juga waktu kecil pernah tuh ya, campak atau apa gitu, cuma sampai membekas seperti ini. Ini kira-kira campak model kayak apa nih kalau apa yang suka membekas itu kayak? Campak atau cacar itu beda. Cacar ya, mungkin cacar. Jadi kayaknya mesti dibedain juga nih antara campak dan cacar. Betul. Jadi kalau campak itu merah-merahnya itu datar, terus merahnya ngeblok satu badan. Kalau cacar itu merahnya itu keluarnya seperti ada belendungan, membelendung berisi air. Nah, gitu. Yang kalau dia pecah, dia timbul ke sampingnya, dia bisa jadi lagi cacar. Jadi bisa satu badan jadi belendung. Nah, cacar itu yang sekali seumur hidup. Jadi kalau udah pernah kena cacar, nggak lagi bener. Itu yang nanti orang tua tanya, ini kok kena cacar harusnya udah kena semua gitu ya. Jadi nggak ngulang lagi. Kalau kenanya sedikit gimana? Itu yang sering orang tua tanya. Itu ya sekali seumur hidup. Tapi kalau campak enggak. Campak itu bisa berulang. Meskipun udah kena campak gitu. Jadi dia bukan cacar. Kalau yang sering bekas karena dia jadi kayak koreng bopeng, nah itu cacar air
air. Cacar biasanya. air. Ya Beda apa dulu dia. sampai gede kayak gitu. Ya ada airnya biasanya basah. Mm. Tapi kalau campak enggak. Kalau campak itu dia merahnya hampir merata, merah jadi kayak kebakar, kayak kepiting rebus gitulah, kebakar. Terus habis itu kalau udah perbaikan merahnya itu bakal jadi hitam, ngupas-ngupas. Satu kulitnya kering gitu. Jadi kalau cacar itu seumur hidup Satu kali. satu kali ya. Kalau misalkan campak, meskipun kita sudah Kena bisa terkena kembali. bisa Mungkin berulang. tergantung kuat imun tubuh kita ya dok ya. Betul. Bisa terkena lagi. Mm-mm. Tergantung imunitas. Ya jangan sampai sih ya kena 2 kali. Betul. Iya, tapi ada juga yang bilang tahun lalu udah kena campak, tahun ini kena lagi gitu. Tapi biasanya yang kedua memang tidak seberat yang pertama. Tidak separah yang pertama. Karena udah ada imunitas. Makanya itu pentingnya imunisasi. Kayak kita kalau imunisasi kan kita kasih imunnya ya. Jadi kalau seandainya kena ya kayak gitu, kayak kena yang kedua, jadi tidak seberat yang pertama. Baiklah, selamat siang semuanya. Buat yang mau bertanya boleh nanti bisa langsung ke studio atau juga ke nomor Vina ya. Kita bakal kembali setelah beberapa pariwara berikut ini tentang campak kepada anak. Mungkin mengenai campak atau juga imunisasi lain, mungkin ini juga harus disosialisasikan kepada orang tua. Ya, ada misalkan seorang istri yang mendukung anaknya untuk melakukan imunisasi. Sementara misalkan suaminya yang nggak boleh. Soalnya ini ada kasus kemarin aku nanya tuh temen aku punya anak di Jakarta, dia tuh nggak imunisasi sama sekali, terkenalah campak. Terus sampai parah banget, sampai ini nggak bisa mengap-mangap. Kering ya. Terus sampai nggak bisa mengap. Ya akhirnya ditegur lah sama dokter. Berarti itu kan kurangnya komunikasi ya. Betul. Itu harus seperti apa dan bagaimana untuk cara menyampaikan kepada orang tua, memang harus penting banget gitu. Betul. Sebenarnya gini, yang pertama masih banyak anggapan di masyarakat kalau misalnya imunisasi itu nggak penting. Ada yang misalnya neneknya bilang gini, dulu waktu kecil kamu nggak diimunisasi tapi kamu sehat-sehat aja, biasanya gitu. Jadi terus yang kedua sih, kenapa nggak imunisasi? Karena yang kedua, misalnya anaknya sering batuk pilek, terus ke bidan, kata bidannya nggak boleh imunisasi, jadinya udah lewat lama nggak diimunisasi. Terus ada juga yang bilang takut efek sampingnya demam, makanya nggak diimunisasi. Nah, harus kita pikirin kerugian dan keuntungannya. Jadi kalau memang anak diimunisasi, imunisasi itu artinya kita memberikan rangsangan terhadap imunitas anak. Kan anak itu dari kecil lahir dia masih polos ya. Jadi tidak imunitas itu rangsangannya itu banyak dari lingkungan sekitar. Misalnya anak yang sering main, yang dijaga kebersihannya, dikekep di rumah nih, nggak boleh keluar, digendong-gendong terus. Itu yakinlah itu pasti akan lebih gampang sakit dibandingkan anak yang main di depan nyeker, lari-lari, karena dia dapat rangsangan dari lingkungan, dia dapat rangsangan imun dari sekitarnya, yang main pasir, yang main nyeker, main bola, lari-lari di lapangan, itu pasti lebih kuat. Nah, kita kan mau imunitas anak kita kuat, jadinya imunisasi itu juga salah satu ikhtiar, salah satu cara supaya kita memberikan rangsangan imun yang sedikit-sedikit, supaya anak kita itu punya senjata untuk mengenali penyakit yang akan datang itu apa. Dan dikasih itu akan sesuai dengan sudah diteliti sesuai dengan batasnya. Jadi dia kasih sedikit rangsangan paling kecil yang menimbulkan imun sebesar-besarnya. Dikasih nanti misalnya bulan ini dikasih 1, bulan depan di saat imunitasnya udah mulai turun dia rangsang lagi dengan yang jenis lain sehingga imunitasnya makin naik lagi bersama-sama seperti itu. Jadi imunisasi itu memang penting menghindari anak kita dari penyakit. Terus kalau misalnya seandainya terkena pun tidak parah. Dan itu penting. Kalau takut demam, jangan takut. Kalau misalnya habis imunisasi takut demam, ya paling jarak 2-3 jam dari imunisasi, ya udah kasih aja paracetamolnya. Terus kalau misalnya takut anaknya dibilang batuk pilek nggak imunisasi gitu, ya boleh.
Kalau misalnya bidannya takut, bulan depan jangan lupa untuk ngejar. Atau misalnya tiap bulan aja batuk pilek. Sebenarnya batuk pilek biasa itu tidak membuat gak boleh imunisasi. Sebenarnya walaupun anak lagi batuk pilek masih boleh tetap diimunisasi. Yang gak boleh apa? Anaknya demam tinggi, batuk pilek sampai sesek, sampai gak bisa ngapa-ngapain, gak mau makan, itu gak boleh. Tapi kalau datang cuman karena flu-flu biasa, ya udara kayak gini ya pasti anak juga gak ada flu-flu biasa. Nah itu harus tetap diimunisasi. Seandainya bidannya gak mau, konsultasikan ke dokter anak. Dok, ini boleh dikejar nggak? Gimana jadwal imunisasinya? Karena tidak ada kata telat untuk imunisasi. Mungkin ada beberapa penyakit yang ringan, yang pas datang kita mau imunisasi, kalau cuman pileknya ringan atau cuman masih gitu masih bisa Betul. imunisasi lah gitu. Iya. Kecuali memang tadi kata dokter udah penyakitnya udah Sesek, anaknya diem nih. Biasanya kan kalau anak sehat lagi-lagi nih ya. Kalau ini anaknya udah seharian cuman lemes, digendong sama mamanya, kita kelihatan lah pasti kalau anak kecil sakit tuh. Udah demam tinggi, ya itu bolehlah ditunda. Tapi kalau anaknya masih lagi sana sini, masih manjat-manjat, masih rewel, masih ngoceh-ngoceh terus, imunisasi lah. Walaupun dok ini lagi batuk pilek, tapi kan dengan imunisasi kita juga merangsang imun ya, siapa tahu nanti batuk pileknya baik sendiri. Gitu. Oke. Ada satu pertanyaan kembali yang masuk. Ini mungkin yang tadi ya, yang mungkin baru-baru dengerin. Kalau anak kena campak, perawatan di rumah apa yang harus dilakukan dan juga dihindari? Terus pertanyaan yang berikutnya, adakah tanda bahaya campak yang harus langsung ke IGD atau ke IRS? Betul. Jadi kalau anak kena campak, yang penting kita isolasikan yang pertama, supaya kita menghindari penularan ke anak lain yang satu rumah. Terus yang kedua, hidrasi, kasih cairan yang banyak, kasih minum yang banyak supaya dia lebih nyaman. Kalau demam, anaknya banyak minum, keluar urinnya banyak, pipisnya banyak, juga demamnya turun. Terus kalau memang dok anaknya nggak mau makan, pasti nggak mau makan karena dia nggak enak, nggak apa-apa, nggak mau makan, yang penting minum harus masuk. Mau susu, mau jus, mau ASI, mau kasih air kelapa, tidak ada pantangan. Kasih Air kelapa boleh? Boleh, tidak ada pantangan untuk minum. Kasih minum yang banyak. Kecuali misalnya misalnya dia minum alergi susu atau dia lagi diare berat, ya susu jangan gitu. Kasih buah boleh, yang penting dia jangan dehidrasi aja, itu intinya. Kasih obat-obatan, paracetamol itu boleh dikasih di saat anaknya perut kosong. Jadi anaknya nggak mau makan sama sekali, jadi nggak mau dikasih paracetamol, jangan. Boleh, paracetamol boleh dikasih, anaknya perut kosong boleh. Terus bisa dikasih setiap 4-5 jam supaya anaknya nyaman. Maksimal 1 hari 5 kali. Kompres dia. Terus kalau misalnya minumnya sukanya ibuprofen atau Proris, nah kalau dia makan nggak apa-apa. Tapi kalau dia tidak makan, kadang ibuprofen atau Proris ada efek untuk nggak enak, nggak nyaman di perut. Oke, jadi amannya sih paracetamol. Nah, bagaimana dibawa ke rumah sakit? Ya kalau dia udah tidur terus, dia nggak mau makan, dia nggak mau minum, dia dehidrasi, pipisnya berkurang, lemes, ya udah bawa ke rumah sakit. Atau misalnya tidak ada ruang isolasi di rumah, anaknya banyak nih, ibu-ibu anaknya 4, yang kena 1, di rumah terbatas untuk bisa isolasi, ya udah bawa ke rumah sakit anaknya untuk diisolasikan. Selain buat anaknya terpantau, mencegah juga penularan ke yang 3 lainnya gitu. Jadi seperti itu. Dan kembali satu pertanyaan Bu Dokter. Ini Assalamualaikum, dari Teratai Biru mau nanya, kenapa anak yang sudah diimunisasi campak tapi masih bisa terkena penyakit campak? Apa penyebabnya? Terima kasih Bu Dokter yang cantik. Selamat pagi. Terkena di usia dewasa.
Oh, terkena. Hmm. Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus gini. Jadi, yang pertama imunisasi sendiri ataupun obat-obatan sendiri, semua yang ada di sendiri medis pun tidak ada yang menjamin 100%, ya kan ya? Kalau misalnya 100%, udah canggih banget. Tapi setidaknya imunisasi memberikan kekebalan lebih dari 95%. Itu yang pertama. Iya. Jadi tidak ada seorang dokter pun yang bisa menjamin habis dipegang dia langsung sembuh. Kesembuhan dukun iya kali Proses, ya. ya, tapi harus ada proses. Iya. Jadi yang pertama tidak ada yang menjanjikan 100% tidak terkena. Tapi setidaknya 95% tidak terkena atau minimal tidak yang berat. Nah, imunisasi sendiri itu punya jangka waktunya. Jadi misalnya campak, kalau misalnya kita 1 kali imunisasi pada usia 9 bulan memberikan perlindungan kurang lebih selama 5 tahun 93%. Setelah itu kita booster imunisasi campak lagi di usia 15 bulan atau 18 bulan akan meningkatkan perlindungan sampai 95% dan masa perlindungannya lebih jauh 10 tahun gitu. Jadi setelah 10 tahun dari imunisasi yang dulu, misalkan imunisasi 1,5 tahun, anaknya misalnya nanti udah 12 sampai 15 tahun, ya pasti akan perlindungannya akan menurun. Jadi pada kasus-kasus seperti sekarang, kalau misalnya lagi KLB atau misalnya lagi mewabah, booster pada yang lebih besar dan juga booster yang dewasa itu penting. Apalagi kalau kayak kita petugas kesehatan yang sering kontak, itu penting karena imunitas untuk yang dewasa, perlindungan dari imunisasi waktu anak-anak pasti akan menurun. Gitu. Jadi memang pada saat dewasa tuh imunnya karena udah kelamaan nih ya. Dulu kita vaksinnya pas waktu anak kecil gitu, pasti imunitasnya menurun. Jadi memang sebaiknya kita perlu booster atau vaksinasi. Jadi kalau dewasa yang kontak erat, lagi capek, imunnya lagi rendah, atau misalnya ada penyakit komorbid kalau dewasa, misalnya punya diabetes, punya gula darah, itu kan imunitasnya menurun tuh. Atau punya penyakit asma berat atau penyakit paru, nah imunitasnya menurun. Nah itu lebih risiko memang terkena campak. Jadi kalau memang mau, memang dewasa boleh divaksinasi campak gitu. Jadi seperti itu ya. Makasih banyak deh buat Mbak Ci. Boleh. Mau nanya, kira-kira berapa ya untuk biayanya vaksin? Vaksin. Vaksin berapa nih katanya dokter? Vaksin campak itu gratis di gratis, puskesmas. Ya, Dewi kan gratis di puskesmas. Atau memang mau yang berbayar ada, tapi yang berbayar itu dia biasanya yang MMR. Biasanya disarankan untuk yang laki-laki, anak laki-laki, karena dia kan ada yang untuk mumps-nya ya. Mumps itu yang gondongan, dia sekalian paket. Mumps, measles, rubella. Mumps gondongan itu kan kalau ke laki-laki berbahaya ya, bisa mengganggu kesuburan. Jadi kalau memang punya anak laki-laki mau boosternya yang MMR, nah itu baru boleh berbayar di rumah sakit atau di dokter anak. Tapi kalau vaksin yang MR atau vaksin campak sendiri itu gratis dari pemerintah. Oke, jadi gratis Maci ya. Kalau mau vaksin untuk dewasa? Untuk dewasa mungkin programnya belum ada yang kecuali yang di kontak erat, misalnya di petugas kesehatan di rumah sakit. Nah itu diprogramkan sama pemerintah. Tapi kalau memang mau ya mungkin bisa ke bidan setempat. Biasanya kalau memang ada pelaporannya mungkin bayar vaksinnya. Saya kurang tahu sih. Kalau memang itu soalnya biasanya gratis sih. Mungkin bayar ongkos penyuntikan biasanya gitu. Baik saja. Oke, makasih banyak buat Maci dan sebelum kita lanjut kembali, masih ada waktu sesi yang terakhir. Kita kembali setelah beberapa pariwara berikut ini. Dan dokter, mungkin dokter sendiri untuk praktek di rumah sakit Sekarwangi setiap hari apa tuh? Saya di Sekarwangi selalu ada tiap hari. Tapi kalau untuk polinya Senin, Rabu, dan Jumat. Senin, Rabu, dan Jumat. Baiklah. Mungkin untuk tambahannya sebelum nanti kita closing untuk bahasan kita pagi hari ini, dokter. Kesimpulan. Ya, kesimpulan. Oke.
Jadi gini, campak itu penyakit yang sangat menular dan berisiko untuk anak. Jadi untuk memutuskan penularan campak ini bukan hanya kami dari yang dokter atau tenaga medis saja, kami butuh semua untuk masyarakat supaya bersama-sama memutuskan rantai penularan campak. Gimana caranya? Yang pertama isolasi. Jadi kalau anak sudah terkena campak kurang lebih 1 minggu, tolonglah jangan dibawa ke luar rumah karena dia bisa menularkan. Misalnya habis pulang dari rumah sakit terkena campak juga ya diisolasikan dulu lah kurang lebih 1 minggu supaya dia tidak jadi sumber penularan buat anak di sekitar. Terus yang kedua, anaknya sehat, jangan dibawa berkunjung untuk lihat pasien campak. Nanti anak yang sehat itu malah jadi terkena campak. Jadi yang pertama tuh isolasi, itu penting, Serem isolasi. aja lah ya. Kalau lagi terkena campak, iyalah kita membantulah penularan. Kita kerem dulu lah anak kita yang udah terkena campak 1 minggu, dia udah sehat, baru kita kasih dia main supaya anak lain jangan terkena. Itu yang pertama. Jangan dibawa kemana-mana gitu lah ya. Dan pisahkan dari saudaranya, karena kalau enggak yakinlah nanti berikutnya minggu depan saudaranya nanti yang kena. Enggak kelar-kelar pemutusan rantai itu. Dan yang kedua, imunisasi. Jadi imunisasi supaya kita memperkuat imunitas, supaya kita mencegah. Bagaimana mau memutuskan? Isolasi dan imunisasi. Oke. Terima kasih untuk Ibu Dokter yang sudah hadir di kesempatan hari ini di Talkshow Kesehatan RSUD Sekarwangi, mengenal lebih dekat campak pada anak ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk kita yang punya anak-anak dimanapun Anda berada, karena memang campak itu berbahaya sekali ya. Bersama Dokter Alien Clarissa Dauhan, beliau adalah dokter spesialis anak. Saya ucapin banyak terima kasih Bu Dokter. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi. Ada Bang Rizvi, ada juga Bang Juan, ada Pak Kohir, ada Om Bima, dan juga yang lainnya yang ada di studio Sekarwangi. Mengucapkan banyak terima kasih. Dan saya sendiri Vina MG mengucapkan banyak terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.